Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata qurrata 'ainin lilladzina yuriduna wajhahu wa nailal qurbi ladaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Segala puji dan rasa syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan yang ada terhingga kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan dasar nikmat keimanan itulah hati kita tergerak pada saat ini untuk kembali melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu ibadah salat Jumat. Kebetulan salat Jumat yang kita laksanakan terjadi di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang kita lakukan kali ini serta segala amalan ibadah di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi ladang amal sebagai bekal untuk menghadap Allah kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, serta sekalian umatnya yang tetap setia berjuang menegakkan agama Allah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan tentu saja kita semua yang hadir di sini termasuk dari golongan umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari Jumat sebagaimana kita ketahui di dalam Islam disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau hari rajanya hari, karena hari Jumat menduduki posisi utama dibandingkan dengan hari-hari lainnya di dalam seminggu. Jumat berasal dari kata Jum'ah yang berarti berkumpul, sehingga umat Islam pada hari itu mereka berbondong-bondong memenuhi masjid-masjid untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat, sehingga hanya di hari Jumatlah Masjid Hidayat Ummah sebagaimana yang kita tempati ini dipenuhi para jamaah sampai dengan baris ke belakang. Begitu pula di bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa, di mana setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat kegiatan sholat malam berjamaah meningkat dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya, terutama kegiatan sholat malam di awal-awal bulan Ramadan. Masjid kita bisa dipenuhi sampai jamaah laki-laki sampai 4 saf ke belakang. Namun di luar Jumat dan Ramadan, sholat berjamaah di masjid berjalan sebagaimana biasa-biasa saja, tidak semarak seperti kedua waktu tersebut di atas. Sehingga dalam hal ini muncul satu pertanyaan kepada kita semua, apakah memang sholat jamaah di luar kedua waktu tersebut tidak memiliki keistimewaan? Hadirin rahimakumullah, surat Al-Baqarah ayat 183 yang barusan dibacakan di dalam mukadimah merupakan satu ayat favorit yang sering dikumandangkan oleh para asatidz di bulan Ramadan ini, terutama di berbagai kesempatan ayat ini didengungkan. Bahkan saking seringnya, mungkin bagi orang-orang yang sudah mapan melaksanakan ibadah sahur, ada yang merasa bosan mendengarnya. Kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumus syiyam. Apabila konteks ayat ini hanya terkait perintah kewajiban puasa di bulan Ramadan, akan tetapi sejauh mana kita meresapi makna kalimat di akhir ayat, di mana di dalam akhir ayat di situ terkait tujuan utama daripada sahur yang kita laksanakan, yaitu la'allakum tattaqun, untuk membentuk lisan takwa. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana kira-kira implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Hadirin jamaah Jumat, di bulan Ramadan umat Islam digembleng satu bulan penuh untuk
melaksanakan puasa dan berbagai ibadah lainnya. Dan pertanyaan simpel dan mendasar dari aktivitas di bulan Ramadan ini adalah, benarkah setelah selesai puasa ketakwaan kita semakin meningkat? Kemudian apa yang terjadi setelah Ramadan berlalu? Berdasarkan pengalaman dari Ramadan ke Ramadan selama ini, sebagaimana biasa salat berjamaah sehari-hari di Masjid Hidayatul Ummah ini, kembalilah kepada seperti semula. Yang salat berjamaah di masjidnya ini paling banter satu saf lebih, atau kadang-kadang satu saf pun tidak penuh. Bahkan ketika hari Rabu kemarin saya bersalat duhur di sini, yang hadir jamaah cuma 4 orang saja. Begitu demikianlah kira-kira gambaran salat berjamaah yang dilaksanakan di Masjid Hidayatul Ummah ini. Makanya tadi muncul pertanyaan, apakah salat berjamaah di masjid itu tidak ada keistimewaan di dalamnya? Kemudian kalau salat Jumat dan salat Ramadan masih dipenuhi oleh para jamaah untuk melaksanakan sholat. Kemanakah para jamaah yang selama ini memenuhi masjid di hari Jumat atau ngabri ke masjid di bulan Ramadan? Bukankah dengan gemblengan puasa 1 bulan idealnya ketakwaan meningkat sehingga kegiatan sholat berjamaah terus berlanjut meski Ramadan telah berlalu? Apabila gemblengan puasa berhasil, mestinya kecintaan umat ke masjid meningkat sehingga kakinya akan terasa ringan untuk melangkahkan kaki melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bulan Syawal merupakan sebagai bulan peningkatan. Mestinya saat itu amal ibadah kita meningkat atau minimal bertahan seperti bagaimana Ramadan. Sejauh mana kita merasa bahwa salat berjamaah di masjid merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah atau sunnah muakkad. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membacakan beberapa hadis yang terkait dengan hal ini. Di dalam sebuah hadis, di situ Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika Rasulullah melihat amat sedikit orang yang salat berjamaah di masjid. Kemudian melihat hal ini, Rasulullah SAW bersabda, ingin aku rasanya menyuruh seseorang mengimami sholat menggantikan aku. Kemudian aku akan pergi mencari orang-orang yang tidak datang berjamaah. Sesudah itu, aku akan menyuruh membakar rumah-rumah mereka yang dengan ikatan kayu bakar. Kalaulah mereka tahu betapa besarnya pahala yang akan mereka peroleh dengan bersama jamaah di masjid, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong untuk mendatanginya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya bagi laki-laki untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dari hadis ini pun bisa terlihat betapa marahnya baginda Rasulullah ketika umatnya kurang peduli atau lalai terhadap sholat fardu berjamaah di masjid. Hadirin semua jamaah pasti merasa tahu bahwa pahala berjamaah lebih besar daripada sholat biasa, sholat sendiri 27 kali lipat. Namun lebih jauh dari itu, kecintaan kita kepada Rasulullah dapat ditandai pula dengan sejauh mana kesungguhan kita di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana dalam salah satu hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai diriku, dan barang siapa yang mencintaiku maka kelak dia akan bersamaku di surga. Kemudian di dalam hadis lainnya dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin bertemu Allah kelak sebagai muslim yang sempurna, maka hendaklah ia salat berjamaah setiap kali dia mendengar azan. Andai Anda salat sendirian, tidak mendatangi masjid, berarti Anda meninggalkan sunnah Nabi. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasuli faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidho."
Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari Rasul, maka kami tidak mengutus engkau untuk menjadi pemelihara mereka. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah diutus hanya untuk menyeru manusia kepada ketaatan kepada Allah. Sementara yang diseru, manusia yang diseru, mereka mau taat atau mau tidak, itu bukan urusan Allah, bukan urusan Rasulullah. Namun itu sudah menjadikan domain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa orang yang telah akan dipelihara oleh Allah adalah para lelaki yang hatinya tambat ke masjid, dan di hari kiamat kelak mereka akan dinaungi Allah dari panas teriknya sengatan matahari yang ketika itu jaraknya hanya 1 mil saja atau kurang lebih 1,6 kilometer. Sementara kita merasa sekarang dengan kondisi matahari berjarak 1,5 juta kilometer terasa panas menyengat siang hari, apalagi ketika di hari kiamat. Oleh sebab itu beruntunglah orang-orang yang cinta dan sering bersolat berjamaah di masjid. Mereka kerap dicintai Allah, dan mereka akan salah seorang yang akan dinaungi di yaumil kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari sedikit keterangan yang saya sampaikan di atas, jelaslah bahwa sholat berjamaah di masjid memiliki banyak keutamaan dan hikmah di dalamnya. Bagi orang yang senang sholat berjamaah di masjid, maka di mata Allah dia digolongkan sebagai muslim yang sempurna dan Allah mencintainya. Sholat berjamaah di masjid mengindikasikan kecintaan kita kepada Nabi dan sunnah-sunnahnya, sehingga Rasulullah menyantikan tempat baginya di surga bersama beliau. Sholat berjamaah di masjid sebagai hikmahnya adalah merupakan ajang silaturahmi sesama umat muslimin. Ngabrinya umat Islam ke masjid merupakan syiar Islam yang sangat efektif. Dengan sholat berjamaah di masjid, kemudian ada jaminan bahwa kita bisa sholat di awal waktu yang merupakan waktu keutamaan dan paling dicintai Allah, sebagaimana dalam salah satu hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah?" Rasulullah menjawab, "Sholat di awal waktu." Oleh sebab itu, apabila ingin dicintai Allah, maka sholatlah di awal waktu dan berjamaahlah di masjid. Dengan di masjid ada jaminan sholat kita di awal waktu. Kalau di rumah tentunya ada kecenderungan sholat kita di nanti-nanti, sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat di awal waktu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, peningkatan ketakwaan seseorang dapat dilihat pula dalam pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Hijayatul Ummah yang kita cintai ini. Sudah menjadi pemandangan biasa sampai dengan hari ini, bahwa di saat khatib naik mimbar, jamaah masih corengcang. Jamaah mulai berdatangan ketika khutbah sedang berlangsung. Bukankah Allah memerintahkan kita agar ketika diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah segala bentuk perniagaan dan urusan duniawi lainnya untuk bersegera kepada mengingat Allah, yaitu menuju sholat Jumat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan segala jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalau kalian mengetahui. Dalam hadis kemudian begitu banyak anjuran Rasulullah dalam hadis agar jamaah pergi seawal mungkin ke masjid agar pahala dan keutamaannya dapat diraih oleh jamaah tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 perkara yang apabila semua orang tahu apa yang ada di dalamnya,
tentu mereka akan lari seperti unta untuk memburunya. Ketiganya adalah azan, barisan depan, dan berangkat sholat Jumat lebih awal. Dalam hadis lainnya Rasulullah mengabarkan bahwa apabila Jumat tiba, maka malaikat kemudian berdirilah di pintu masjid untuk mencatat orang-orang yang datang di awal, kemudian mencatat orang-orang yang seterusnya. Kemudian bagi orang yang datang di awal waktu, kata Rasulullah, seakan-akan dia berkorban seekor unta. Bagi yang datang kedua, mereka seolah-olah berkorban seekor sapi, dan seterusnya sesuai dengan waktu kedatangan mereka. Dengan semakin belakangan makin turun besaran korbannya, hingga yang terkecil adalah sebutir telur. Akan tetapi tentu saja dengan catatan bahwa kedatangan mereka sebelum imam naik mimbar. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana dengan orang-orang yang datang belakangan setelah khatib naik mimbar? Maka kata Rasulullah, tidak ada lagi bagian keutamaan pahala baginya, karena buku catatan amal telah ditutup dan para malaikat mencatat amal telah berkumpul di sebelah mimbar untuk mendengarkan khutbah. Oleh sebab itu kehadiran mereka hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja tanpa memperoleh apa-apa dari pahala sembahyang Jumat. Oleh sebab itu beruntunglah para hadirin, para jemaah sekalian yang datang di awal-awal waktu sebelum azan dikumandangkan. Insya Allah mereka akan mendapatkan pahala pakai berkurban apa yang saya sampaikan tadi. Namun demikian sebaliknya, alangkah sayangnya apabila kita membelakangkan diri menuju sholat Jumat karena sebatas hanya pengukur kewajiban saja. Dan dengan kondisi demikian, mungkin muncul pertanyaan, apakah dengan kita laksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, meningkatkah ketakwaan kita? Jawabannya tentu saja ada di dalam kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi wa minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faqala ta'ala wa lam yaj'al qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, setiap orang pasti mendambakan mereka kelak akan menempati surga di akhir hidupnya. Akan tetapi surga sangat bernilai super mahal, mengingat kenikmatan yang terdapat di dalamnya yang tiada tara. Dan tentu saja surga tidak bisa kita peroleh dengan hanya bermalas-malasan. Apabila Allah telah mengiming-imingi berbagai fasilitas amalan untuk meraihnya, kenapakah kita masih terlena? Ingat, ketika kita malas melakukan kebaikan, setan pasti sedang menggelayuti diri kita, karena setan selalu berupaya untuk menghalangi manusia ke arah kebaikan. Meski mereka gagal mencegah manusia pergi sholat Jumat, namun mereka berhasil melambatkan kepergian kita, sehingga keutamaan pahala Jumat tidak diperoleh alias nihil. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah salat Jumat di bulan Ramadan dan ibadah salat malam ibadah salat Jumat dan ibadah Ramadan, keduanya merupakan momen yang terbaik bagi kaum laki-laki untuk melatih diri mencintai masjid. Oleh sebab itu, berusahalah mencintai masjid sejak usia dini. Jangan biarkan menunggu tua baru pergi ke masjid. Akan tetapi ke masjidlah sampai tua, bahkan sampai akhir hayat. Kemudian pergilah ke masjid dalam keadaan berdiri. Jangan biarkan dirimu ke masjid dalam keadaan berbaring untuk disolatkan.
Nauzubillah summa nauzubillah. Akhirnya di sisa Ramadan yang tinggal 10 hari lagi, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan semata-mata mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gemblengan Ramadan kali ini berhasil meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah, sehingga kaki kita benar-benar diringankan untuk melangkahkan kaki ke masjid di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhirnya mari kita tutup khutbah ini dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda ya'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimus sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidina wali jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tilawatil qur'ana wa ta'abbudana wa tammim takshirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimas salata wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum waskuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.